Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Budi dan rekan-rekan K3 Perpajakan. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai Bea Matra 2, di mana kami mengambil sumber referensi dari Direktorat Jenderal Pajak. Langsung saja kita mulai ke perkenalan terlebih dahulu di kelompok kami. Pertama ada Mas Ahmad Yusuf yang membawakan materi slide kelima dan seterusnya. Terus ada Valudia Dicafotono, saya sendiri, ada Mbak Eti Purwanti dan Anifah Irawati. Berikutnya kita akan membawakan subbab dalam materi ini, yaitu ada pengertian dan dasar hukum bea materai, yang kedua jenis bea materai, yang ketiga objek bea materai, yang keempat bukan objek bea materai, yang kelima saat terutang bea materai, yang keenam pihak yang terutang, yang ketujuh tata cara pelunasan, yang kedelapan dokumen yang terkena bea materai, yang terakhir contoh perhitungan bea materai terutang. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini ada pengertian bea materai. Bea materai sendiri adalah pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan. Nilai bea materai yang berlaku pada saat ini adalah 10.000 yang disesuaikan dengan nilai dokumen dan penggunaan dokumen tersebut. Lalu dasar hukum yang mengatur mengenai bea materai yaitu dijelaskan pada UU nomor 10 tahun 2020 mengenai tata cara bea materai. Jenis bea Untuk slide materai. berikutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Yang pertama, Ahmad Yusuf. dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di Terima muka kasih. pengadilan. Yang kedua, dokumen yang bea materainya tidak atau kurang dilunasi sebagai mestinya. Yang ketiga, dokumen yang dibuat di luar negeri yang akan digunakan di Indonesia. Objek bea materai. Yang pertama, bea materai dikenakan atas A. Dokumen yang dibuat sebagai untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat untuk bukti di pengadilan. Yang kedua, dokumen yang bersifat perdata meliputi surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis berserta rangkapnya. Yang B, akta notaris berserta gros, salinan dan kutipannya. Yang C, akta pejabat pembuat akta tanah berserta saham dan kutipannya. Yang D, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang E, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang F, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minunta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Yang G, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta rupiah yang menyebutkan penerima uang atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagaimana telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang H, dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Baik, yang selanjutnya yaitu bukan objek bea materai. Yang pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang. Yang kedua, segala bentuk ijazah. Yang ketiga, surat yang berkaitan dengan hubungan kerja. Yang keempat, tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya. Yang kelima, kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan.
Yang keenam, tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga. Yang kedelapan, surat gadai. Yang kesembilan, tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang terakhir yaitu dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Baik, selanjutnya yaitu saat terutang bea materai. Untuk menentukan besarnya tarif bea materai, menentukan kadaluarsa pemenuhan bea materai, dan denda administrasi yang terutang saat terutang bea materai ditentukan oleh jenis dan di mana suatu dokumen dibuat. Saat terutang bea materai jika dokumen dibubuhi tanda tangan untuk surat perjanjian beserta rangkapnya, akta notaris beserta gros, salinan, dan akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang kedua, dokumen selesai dibuat untuk berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun, serta transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat, yaitu untuk keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya, dokumen lelang, dan dokumen yang menyatakan jumlah uang. Yang keempat, dokumen diajukan ke pengadilan untuk dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Yang kelima, dokumen digunakan di Indonesia untuk dokumen yang dibuat di luar negeri. Baik, selanjutnya yaitu pihak yang terutang. Di antaranya yang pertama, apabila dokumen dibuat sepihak, bea materai terutang oleh pihak yang menerima dokumen. Yang kedua, apabila dokumen dibuat oleh dua pihak atau lebih, bea materai terutang oleh masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Yang ketiga, dokumen yang berupa surat berharga, maka bea materai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga. Yang keempat, bea materai juga terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain. Selanjutnya yaitu tata cara pelunasan. Pelunasan dapat dilakukan melalui yang pertama materai tempel, yang kedua materai elektronik, dan yang ketiga yaitu melalui surat setoran pajak. Selanjutnya pada slide ini yaitu berbicara mengenai dokumen yang terkena bea materai 10.000. UU nomor 10 tahun 2020, bea materai 10.000 dikenakan atas beberapa dokumen yang meliputi 1. Surat perizinan, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Yang kedua, akta notaris beserta gros, salinan, dan kutipannya. Yang ketiga yaitu akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat yaitu surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima yaitu dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam yaitu dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan gros risalah lelang. Yang ketujuh yaitu dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari 5 juta rupiah. Yang pertama menyebutkan penerima uang, atau yang kedua yaitu berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan. Yang terakhir yaitu dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Pada slide ini kami memiliki contoh perhitungan bea materai yang terutang. Adapun contohnya yaitu sebagai berikut. Apotik Segar Waras merupakan toko obat yang menjual obat dan perlengkapan medis. Apabila dalam bulan Januari 2021 terdapat beberapa transaksi di atas 1 juta yang tercatat dalam pembukuan Apotik Segar Waras. 1. Penjualan obat paracetamol kepada Dr. Hadi sebesar 15 juta diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Yang kedua yaitu penjualan obat batuk anak kepada Bidan Lestari sebesar Rp2.500.000 diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas.
Dan yang ketiga yaitu penjualan masker medis pada Dr. Chandra sebesar Rp6.000.000 diberikan kwitansi sebagai bukti transaksi lunas. Tentukanlah berapa biaya materai terutang atas transaksi tersebut apabila Apotek Segar Waras merupakan pemungut biaya materai. Adapun penyelesaian dari pertanyaan di atas yaitu sebagai berikut. Berdasarkan ilustrasi yang ada pada slide sebelumnya, Apotek Segar Waras merupakan pemungut biaya materai. Adapun kewajiban dari pemungut biaya materai adalah memungut biaya materai atas transaksi dengan nilai di atas Rp5 juta. Nilai dari biaya materai yang berlaku sejak 1 Januari 2021 adalah Rp10.000. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Dengan demikian, transaksi-transaksi yang terutang biaya materai adalah sebagai berikut. A. Transaksi Apotek Segar Waras dengan Dr. Rahardi sebesar Rp15 juta. B. Transaksi Apotek Segar Waras dengan Dr. Chandra sebesar Rp6 juta. Adapun pihak yang memungut adalah Apotek Segar Waras, yaitu memungut biaya materai pada lawan transaksi atau dalam hal ini pembeli yaitu Dr. Rahardi dan Dr. Chandra sebesar masing-masing Rp10.000. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf atas kurangnya materi dan referensi yang kami paparkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.